Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal, kelas 11 TKJ 3. Baiklah, saya akan mempresentasikan dengan materi jenis-jenis topologi jaringan nirkabel. Pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang menggunakan dua perangkat untuk bertukar data tanpa perlu kabel untuk mengirimkan data, sehingga kita tidak perlu repot untuk melakukan banyak manajemen kabel dan perutian kabel. Jaringan nirkabel ini menggunakan beberapa jenis media transmisi nirkabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, atau cahaya inframerah. Jaringan nirkabel ini sering digunakan untuk jaringan komputer, baik dalam jarak pendek beberapa meter menggunakan perangkat Bluetooth atau jarak jauh via satelit. Bidang ini terkait erat dalam bidang teknologi informasi, telekomunikasi, dan teknik komputer. Tipe jaringan yang terkenal di kategori jaringan nirkabel ini mencakup jaringan area lokal nirkabel atau LAN nirkabel atau WLAN dan Wi-Fi. Jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama, WLAN, Wireless Personal Area Network. WLAN, Wireless Local Area Network. WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. WWAN, Wireless Wide Area Network. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu Wireless Personal Area Network atau WPAN. Teknologi WPAN memungkinkan pengguna untuk menghubungkan komunikasi nirkabel secara dadakan. Mode ad hoc. Perangkat seperti VDA, ponsel, atau laptop yang ada di ruang aktivitas pengguna dapat dihubungkan secara nirkabel. Area yang dicakup oleh WPAN dapat mencapai 10 meter. WPAN yang saat ini terkenal adalah Bluetooth dan lampu inframerah. Bluetooth adalah teknologi pengganti kabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk mengirimkan data. Data Bluetooth dapat ditransfer melalui dinding, dompet, dan koper. Teknologi Bluetooth dikembangkan oleh kelompok minat khusus SIA pada tahun 1999. Kelompok ini meluncurkan spesifik Bluetooth versi 1.1. Jangkauan teknologi komunikasi dapat mencapai radius 30 kali, sekitar 10 meter. Sementara itu, jika perangkat yang akan dihubungkan relatif sangat dekat dengan kurang atau sama dengan 1 meter, pengguna juga dapat menggunakan cahaya inframerah. Untuk menstandarisasi pengembangan teknologi WPAN, IEEE adalah menciptakan kelompok kerja 802.15. Kelompok kerja ini sangat mengembangkan standar WPAN berdasarkan spesifik Bluetooth versi 1.0. Tujuan utama dari standarisasi ini adalah mengurangi kerutian dan konsumsi daya yang digunakan daya untuk mendukung interoperabilitas dan koeksistensi dengan jaringan 802.11. Yang kedua, Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. Memungkinkan user untuk mengembangkan koneksi tanpa antar sejumlah lokasi di wilayah metropolitan. Misalnya, antara sejumlah gelombang perkantoran di satu kota atau
di kampus universitas. Keuntungan dari teknologi ini adalah bahwa pengguna tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk memasang kabel. WMAN juga dapat ditambahkan ke jaringan kabel yang ada. Dalam hal ini, WMAN dapat digunakan sebagai cadangan jika suatu hari jaringan kabel terputus. Untuk mengirim data, WMAN dapat menggunakan gelombang radio atau cahaya inframerah. Saat ini permintaan akan jaringan akses nirkabel vital lebih semakin meningkat, meskipun sudah ada berbagai teknologi seperti MMDS, layanan distribusi multipoint multichannel, dan LMDS, layanan distribusi multipoint lokal. Kelompok kerja IEEE 802.16 untuk standar akses nirkabel vital lebar masih mengembangkan spesifikasi untuk memandu pengembangan teknologi ini. Yang ketiga, Wireless Local Area Network atau WLAN. Memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi dalam lingkungan mereka sendiri, misalnya di gedung perusahaan atau gedung kampus atau di ruang publik seperti bandara. WLAN juga cocok digunakan untuk kantor yang bersifat sementara, tidak memungkinkan pengguna untuk menginstal kabel tambahan. WLAN juga dapat diimplementasikan sebagai pelengkap LAN yang ada. Untuk pengguna yang bekerja sebagai karyawan, mereka dapat melakukan tugas mereka dari lokasi yang berbeda kapan saja ketika mereka masih di lingkungan kantor. WLAN dapat bekerja dengan dua cara berbeda. Dalam infrastruktur WLAN, sistem nirkabel, perangkat yang lengkap dengan kartu, jaringan radio, atau modem eksternal terhubung ke titik akses nirkabel. Titik akses nirkabel berfungsi sebagai jembatan antara stasiun dan tulang punggung jaringan yang ada. Dalam WLAN, per-to-over yang dihubungkan sesuai dengan kebutuhan. Mode ad hoc. Beberapa pengguna dalam ruang terbatas, seperti ruang konferensi, dapat membentuk jaringan sementara tanpa menggunakan titik akses jika pengguna ini tidak memerlukan akses ke sumber daya jaringan. Wireless Area Network atau WWAN. Teknologi WWAN memungkinkan user untuk membuat koneksi nirkabel ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Koneksi dapat berlangsung dari area yang sangat luas seperti kota atau negara. Biasanya penyedia layanan nirkabel memanfaatkan sinyal antena yang ditempatkan di beberapa tempat dan juga menggunakan sistem satelit. Pengguna teknologi WWAN yang telah diterapkan di Indonesia adalah sistem generasi kedua. Sistem ini digunakan dalam teknologi GSM, Global System for Mobile Communication, CDPD, Cellular Digital Packet Data, dan CDAM, Code Division Multiple Access. Namun teknologi ini ternyata memiliki kelemahan seperti keterbatasan roaming dan ketidakcocokan satu sama lain. Pengembangan lebih lanjut mengarah ke generasi ketiga, teknologi menawarkan standar dan kemampuan roaming untuk seluruh jagat raya. Organisasi yang secara aktif mempersonilkan pengembangan standar global untuk teknologi 4G. Untuk teknologi 3G adalah itu
International Telekomunikasi Union. Dan sekarang pengembangan yang mencapai jaringan 4G di selanjutnya akan mengarah ke jaringan yang lebih baru, jaringan 5 GB. Manfaat menggunakan jaringan nirkabel. Pertama, praktis. Untuk menggunakan nirkabel, kita hanya perlu menyediakan pemancar dan memastikan komputer yang dingin memiliki penerima. Kedua, akses di mana saja. Setiap perangkat dapat dihubungkan ke jaringan nirkabel selama sinyal masih dapat diperoleh. Ketiga, mendukung banyak perangkat, tidak hanya komputer, smartphone juga. Sekarang hampir semua mendukung fitur jaringan nirkabel, misalnya Wi-Fi. Yang keempat, mudah memperluas jaringan. Melakukan instalasi jaringan ke area yang luas seperti gedung bukanlah masalah karena ada perangkat tertentu yang dapat memperluas sinyal jaringan. Perangkat produktivitas. Banyak sebuah perusahaan dengan sebuah komputer bisa terhubung ke satu jaringan. Tentunya itu akan meningkatkan produktivitas ketika berbicara tentang manfaat berbagi data. Peningkatan ini, jaringan nirkabel juga didukung oleh penyedia dengan berbagai fitur keamanan sehingga data tetap terjaga. Adapun kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Kelebihan, proses pengembangan diklasifikasikan sebagai lebih cepat dalam jaringan kabel, lebih mudah berkembang, lebih mudah memperbaiki atau pindah dari jaringan kabel, tidak memerlukan kabel yang harga mahal, biaya perawatan relatif lebih murah, mampu menjangkau daerah-daerah di mana medannya sulit, tidak memerlukan area yang luas untuk infrastruktur, kecepatan transfer data lebih stabil. Adapun kekurangannya, untuk pengembangan yang lebih mahal, keamanan data lemah, sinyal bisa terganggu oleh cuaca, komponen yang cenderung mahal, adanya banyak hal yang dapat menggunakan sinyal seperti bangunan, pohon, dan lain-lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.